Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku
Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tatamu, yang memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut samanya. Mari kita sambut saja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, yes. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Sekali lagi. Puji Hosana, mulia namanya. Yes. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah oleh kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, segala hormat hanya bagimu ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya kasih Tuhan itu melampaui segala hal, bahkan segala masalah, segala persoalan yang sedang kami alami. Kalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, dan semua yang ada dalam diri hamba-Mu. Kendalikan itu, dan biarlah apa yang Tuhan inginkan, itu yang dinyatakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya ketika firman-Mu disampaikan. Firman-Mu berkuasa untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Kami yang datang dengan beban yang berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya mari berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, kita akan baca pada ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal pertama ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hubungan keberadaan Yesus sebagai Sang Firman atau keilahian Kristus dengan keselamatan kita orang percaya. Saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita berkata Yesus itu hanyalah manusia biasa, Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, Yesus itu bukanlah memiliki sifat ilahi, maka itu sama dengan kita berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Mengapa? Saya sudah menjelaskan hubungannya. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, maka Yesus itu berarti tidak memiliki DNA sorgawi. Kalau Yesus tidak memiliki DNA sorgawi, maka Yesus itu hanyalah manusia jasmani. Tidak ada manusia jasmani yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia dengan tubuh jasmani yang bisa memberikan manusia tubuh sorgawi. Hanya manusia sorgawi yang bisa memberikan kita manusia jasmani tubuh sorgawi, tubuh yang dari sorga. Oleh karena itu saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa mutlak untuk kita ketahui, mutlak untuk kita pahami, tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita kemudian khawatir goyah untuk percaya bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Karena Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu berasal dari sorga. Firman itu sehakikat dengan Bapa. Firman itu adalah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim.
Di dalam kesehakikatan antara firman dengan Bapa, kesehakikatan, kesederajatan antara firman dan Bapa. Di situ kita mengenal, kita memahami bahwa sang firman terlibat dalam proses penciptaan dari kekal. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, bukan cuma diciptakan oleh firman, tetapi untuk firman itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu. Firman yang menjadi manusia itu kenapa erat kaitannya dengan keselamatan kita? Karena dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa inilah dalam bahasa Yunani disebut monogenes theos. Saudara, kalau kita bicara tentang monogenes, mono itu satu, genes itu gen, artinya monogenes itu satu-satunya gen dari Bapa, satu-satunya DNA ilahi dari Bapa. Yesus itu sehakikat dengan Bapa karena dia adalah monogenes, karena dia itu genetiknya dari Bapa. Yesus itu bukan lahir dari benih laki-laki, tapi dia lahir dari Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Kalau Yesus itu lahir karena Roh Kudus, maka benihnya itu bukan benih daging, bukan benih laki-laki, tetapi dari sorga, DNA sorgawi. Karena DNA sorgawi, kisah dalam 1 Korintus pasal 15, saya jelaskan minggu yang lalu, maka dia disebut sebagai manusia sorgawi. Ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia sorgawi, yang kedua adalah manusia jasmani. Firman Tuhan bilang, yang pertama datang, yang kita lihat adalah manusia jasmani, yaitu Adam. Dari Adam kita mewarisi tubuh jasmani ini, dan tubuh jasmani ini akan mati. Ada batas waktu pakainya. Tubuh ini bukan tubuh yang kekal, kita akan tanggalkan, atau dengan kata lain, tubuh ini akan mati, akan kembali kepada tanah. Tapi firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, kali ini kita akan membahas karena ada DNA sorgawi yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya, maka di dalam diri kita ini kita terhisap di dalam kekekalan Yesus. Saudara dan saya, dalam diri kita ini ada DNA sorgawi. Oleh karena itu saudara, ketika kita ikut sakramen perjamuan kudus, kita itu mengangkat roti. Kita kemudian mengangkat anggur. Pada waktu roti kita angkat, maka di dalam iman kita percaya roti ini bukanlah roti biasa lagi. Tapi kita percaya di dalam iman bahwa roti yang kita angkat itu adalah tubuh apa? Yesus. Anggur yang kita angkat itu adalah darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini berbicara tentang DNA. Tubuh dan darah ini berbicara tentang genetik. Oleh karena itu saudara, liturgi yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu harus kemudian berpuncak pada pemahaman firman Tuhan ini. Yaitu apa? Pemulihan tubuh daging kita ini kepada tubuh kemuliaan Kristus yang pada waktu manusia itu diciptakan, Tuhan kemudian menciptakan dia di dalam tubuh yang sama atau frame-nya adalah Yesus. Tubuh yang kekal saudara. Tubuh yang tidak tersentuh maut. Tetapi karena dosa, maka gambar Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Sehingga kualitas manusia
manusia itu turun, saudara, mendekati tanah. Oleh karena itu ada pemulihan Tuhan. Lewat Yesus, saudara dan saya ini dipulihkan. Tapi saudara harus ingat bahwa pemulihan terjadi bagaimana? Pemulihan terjadi melalui DNA sorgawi itu. Kristus yang adalah firman, yang DNA atau genetiknya itu dari sorga, mengambil tubuh kita, mengambil bagian di dalam tubuh kita, supaya menyatu dengan kita, betul-betul menjadi manusia, menanggalkan semua atribut keilahiannya, tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Tapi harus ingat bahwa benihnya bukanlah benih jasmani, tapi benihnya adalah benih sorgawi. Karena itu maut tidak mampu menahan tubuh Kristus, maut tidak mampu menahan DNA sorgawi itu. Oleh karena itu, ketika tubuh yang Yesus ambil, yaitu tubuh Maria itu dia ambil, dia kenakan, supaya apa? Supaya lewat tubuh itu, di dalam tubuh itu, hukum dosa itu dilaksanakan dan dikalahkan. Ini akan saya sampaikan pada waktu khotbah Paskah. Bagaimana kemudian Yesus turun di dalam kerajaan maut. Dan kemudian dia proklaim di sana. Bagaimana penebusan itu terjadi. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi yang saya ingin sampaikan sekarang ini DNA-nya. DNA sorgawinya. Oleh karena itu saudara, kalau kita percaya bahwa ada penyatuan dengan Kristus, bahwa kita, saudara dan saya di dalam iman percaya kita telah menyatu di dalam Kristus, maka firman Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus itu berkata di dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari mana? Sorga. Barang siapa yang makan roti ini, dia makan tubuhku. Barang siapa makan tubuhku, maka dia akan hidup," kata Tuhan. "Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara, ini firman Tuhan buat kita. Jadi ketika Yesus berkata bahwa barang siapa yang percaya padaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Itu terkait dengan DNA yang Yesus berikan kepada kita. Benih yang Yesus berikan kepada kita. Benih yang Yesus berikan kepada kita. Benih kekal. Sebagai jaminan kita. Oleh karena itu mari kita lihat ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan berkata, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Saudara, ada dua hal, dua kata, dua pemahaman terkait dengan kata hidup. Kata yang pertama adalah bios. Kata yang kedua adalah zoe. Bios itu artinya hidup. Karena itu ada, saudara dan saya pasti tahu, karena kita pernah sekolah, ada mata kuliah, ada mata pelajaran biologi. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bio dan logos. Bio itu artinya hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu tentang hidup, tentang kehidupan. Tapi bukan kehidupan dalam pengertian filosofis, tapi tentang makhluk hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi ilmu tentang makhluk hidup. Kenapa? Karena mempelajari tentang makhluk hidup, tanda-tanda makhluk hidup. Yang membedakan makhluk A dan makhluk B, hidup atau makhluk mati, itu adalah ada tanda-tanda. Nah saudara, kita ini sebagai makhluk hidup ada tanda-tanda yang kita tunjukkan. Yaitu kita bergerak, kita makan, kita kemudian berpindah, umur kita bertambah, rambut kita tambah
tambah panjang, kuku kita tambah panjang, saudara makin tua makin keriput. Ini perubahan-perubahan yang menunjukkan bahwa hidup. Betul saudara. Atau ada saudara rambutnya nggak panjang-panjang. Nah ini namanya sudah berhenti pertumbuhan saudara. Jadi ini tanda kehidupan, itu bios. Tapi ada kata yang kedua, yaitu soe. Saudara, kalau kita hanya menunjukkan tanda-tanda hidup, menunjukkan tanda-tanda bahwa kita ini hidup, maka saudara itu tidak memiliki hidup yang kekal. Yang Tuhan maksud bukan saudara hanya sekedar menunjukkan tanda-tanda bahwa saudara hidup. Tapi firman Tuhan ingin bahwa saudara itu memiliki soe. Memiliki hidup yang sejati, memiliki hidup yang kekal, saudara. Hidup yang sejati, hidup yang kekal itu bagaimana? Yaitu hidup di dalam Yesus. Hidup yang ada dalam Yesus, yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Inilah hidup sejati. Hidup ini yang kita miliki, itu ada dua saudara, bios, karena itu terkait dengan jasmani. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai anak Adam, tetapi ada hidup di dalam diri kita terkait dengan soe, yaitu hidup yang Yesus berikan. Kalau hidup terkait bios, itu terkait dengan sifat jasmania, tapi hidup mengenai soe, itu terkait dengan sifat rohania. Oleh karena itu saudara, kalau saudara hidup, saudara harus makan. Maka kalau saudara bicara tentang soe, saudara hidup dalam pengertian memberi makan kehidupan rohanimu, saudara juga harus punya cara. Karena di dalam diri kita yang hidup ini ada dua kehidupan, yaitu bios dan apa? Soe. Bios itu terkait dengan kehidupan jasmani, saudara makan, minum, ngopi gitu ya. Kemudian apa lagi? Ngantuk, tidur. Itu adalah bios, jasmani saudara. Tapi sekarang ada soe yang disebut oleh Yesus, hidup jasmani. Kenapa? Karena ada kehidupan rohani yang Yesus berikan kepada kita. Minggu lalu saya sudah bahas tentang tubuh sorgawi, tentang manusia sorgawi, tentang manusia rohani. Nah, manusia rohani ini ada sekarang di tengah kita ini, ada di dalam tubuh kita ini. Jadi sekarang Raymond yang hidup ini, ada Raymond yang jasmani dan ada Raymond yang rohani. Ada Raymond yang jasmani dan ada Raymond yang memiliki potensi sorgawi. Kalau Raymond yang jasmani, bios itu harus ditreatment seperti apa? Harus dirawat seperti apa? Saya sudah nggak usah jelaskan kepada saudara. Saudara tahu cara merawat. Tadi kita ngomong dengan Pastor Doni. Pastor Doni bilang, sehari itu minimal harus jalan 6.000 kali. 6.000 langkah. Nah, 6.000 langkah saudara. Jadi saudara, kalau saudara yang ada di Purwakarta mau ke Bandung, coba jalan kaki. Hitung berapa langkah. Jadi ini cara kita kemudian merawat kesehatan tubuh jasmani. Itu namanya bios. Kalau kita nggak rawat, tubuh jasmani ini akan bermasalah. Begitu juga dengan tubuh sorgawi, potensi sorgawi, DNA sorgawi. Ini butuh dikasih makan soe itu. Dengan apa saudara? Jelas sumber dari soe itu dikatakan dalam dia. Dia di sini siapa? Minggu lalu kita sudah bahas. Firman itu. Jadi saudara, bagaimana kemudian kita memberi makan tubuh sorgawi kita, tubuh rohani kita? Pertama, buat saudara-saudara yang saat ini akan dibaptis, rajin-rajin konsumsi firman Tuhan. Rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang memberi makan tubuh rohani kita.
Kita sedang memberikan konsumsi makanan yang sehat untuk tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita harus beri makan makanan yang sehat, kita harus jaga, kita harus rawat. Maka begitu juga dengan apa? DNA sorgawi kita, tubuh sorgawi kita, saudara. Supaya apa? Supaya kehendak roh atau keinginan roh itu lebih kuat, lebih tinggi dari keinginan daging. Kita nggak mungkin mengalahkan keinginan daging selama kita ada dalam daging. Tapi kita bisa membuat keinginan roh kita naik menjadi kuat. Sehingga keinginan daging ini akan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang bicara tentang keselamatan dalam Kristus, maka sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang mengerjakan itu di dalam kamu, baik keinginan maupun apa perbuatannya. Jadi Yesus memang yang mengerjakan itu di dalam kita, yang memberikan kita hidup yang kekal itu di dalam kita. Potensi DNA tubuh sorgawi itu ada di dalam kita, itu diberikan oleh Yesus. Yang mengerjakan itu Yesus, yang ada di dalam kita itu Yesus. Dan bagaimana kita mentreatment dia, merawat itu, yaitu hanya lewat Yesus. Jadi ketika firman Tuhan yang sudah menjadi manusia itu mengerjakan semua itu di dalam kita, maka firman di dalam kitab ini itu harus kita konsumsi. Karena firman Tuhan yang kita baca ini, cerita tentang Yesus itu, berita tentang Yesus itu, Injil yaitu Yesus itu, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita saksikan, itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita alami. Saudara, waktu saya kecil saya ingat ada lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, sebagai makhluk rohani, sebagai orang yang memiliki DNA rohani yang sudah Yesus kerjakan buat kita, kita bisa bertumbuh, kita bisa menikmati anugerah-anugerah rohani itu, berkat-berkat rohani itu lewat firman Tuhan. Sebelum khotbah tadi, saudara, kita diskusi dengan Pastor Doni, dengan Pastor Valdo. Pastor Doni kemudian bilang begini, bahwa medan pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang setiap saat terjadi pertempuran itu. Karena medan pertempuran ini adalah pikiran, maka kita berpikir karena kita melihat, kita berpikir karena kita membaca, kita berpikir karena ada yang masuk dalam pikiran kita. Perhatikan ini. Saudara dan saya, kalau ini adalah medan pertempuran, pikiran kita medan pertempuran, apa yang kita pikir itu kemudian terus-menerus menjadi pertempuran. Yang menang itu adalah yang sering kita pikirkan. Kalau yang sering kita pikirkan adalah hal-hal dunia, maka dunia akan menang dalam pertempuran itu.
Tapi kalau kemudian pikiran kita isi dengan firman Tuhan. Pikiran kita konsumsinya firman Tuhan. Pikiran kita itu dengarnya firman Tuhan. Pikiran kita itu kita masukkan hal-hal terkait dengan firman Tuhan. Maka pikiran kita ini akan menang itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan memberitahukan kita semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang suci, pikirkanlah semuanya apa? Itu. Firman Tuhan ajarkan kita, pikiran kita ini akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau yang ada dalam pikiran kita ini buruk, maka saudara akan melangkah. Langkahnya itu dengan pikiran yang buruk. Akhirnya hasilnya buruk. Kalau saudara mau hasil yang baik, maka ambil firman Tuhan ini. Oleh karena itu ayat yang kelimanya bilang begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau firman Kristus itu ada dalam pikiran kita, dia kemudian menguasai jiwa kita. Dia menguasai roh kita. Maka hidup kita, terang Kristus itu, terang firman Tuhan itu akan bercahaya sehingga ketika kita ada di dalam kegelapan paling gelap sekalipun, kegelapan itu tidak akan dapat menguasai apa? Menguasai apa? Terang firman yang ada di dalam kita. Kalau kita mau terus bersinar, kalau kita mau menjalani hari-hari kita ini di dalam terang Tuhan itu, maka mulailah konsumsi firman Tuhan itu. Konsumsi firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan. Buat teman-teman yang akan baptis, ikut Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa. Saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan akan memberikan kita hati yang rindu, cinta mula-mula, yang ingin selalu mendengar suara Tuhan, yang ingin selalu membaca firman Tuhan, yang selalu menggebu-gebu untuk datang menyembah Tuhan. Kalau spirit itu ada dalam kita sekarang, kerinduan itu ada dalam kita, saudara jangan tolak. Ambil waktu sehari untuk baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Temukan rema firman Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun, membimbing, mengajar, menjelaskan kepada kita. Supaya terang itu bercahaya dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan saat ini, hari ini, firman-Mu berkata bahwa firman-Mu itu adalah terang manusia. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Dan Kristus telah mengambil bagian di dalam tubuh manusia. Tinggal, diam, ada, hadir di antara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya apabila terang firman itu menguasai kehidupan kami, tidak ada kuasa kegelapan yang mampu merebut terang firman Tuhan itu. Biarlah terang firman-Mu bersinar, 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 menerangi hidup kami. Setiap sudut-sudut yang gelap saat ini dalam nama Tuhan Yesus disinari oleh firman Tuhan. Menjadi terang terbuka dan kami diberkati. Semua pintu yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Karena
kami melihat jalan yang Tuhan berikan buat kami. Jalan yang Tuhan sediakan buat kami. Pintu yang Tuhan buka buat kami. Karena Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan. Dan kami berjalan di dalam Yesus. Biarlah firman-Mu itu yang kami renungkan, itu yang kami pikirkan, dan itu yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan memperbaharui kehidupan kami, menerangi jalan kami, dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Dan pada minggu-minggu yang akan datang kita akan masuk di dalam tema-tema khotbah Paskah. Karena kita akan bulan April ya, kita kemudian akan masuk dalam minggu-minggu Paskah. Jadi ke depan kita akan belajar bersama-sama terkait dengan masalah penebusan Kristus, terkait dengan masalah penyaliban Kristus, dan semuanya hal itu kita akan pelajari bersama-sama tentang anak domba Paskah. Dan Pastor Doni juga akan menyampaikan firman Tuhan, Pastor Valdo akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan tema-tema menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai jumpa, shalom. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita
Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.